Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kurmas Pensta yang berbahagia, khususnya anak-anakku SMP Negeri 1 Talango, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul dan bertemu di acara Kurmas Pensta Serasi tahun 2025 ini. Sambil menunggu azan maghrib berkumandang, mari kita bersama mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama belajar tentang keutamaan atau fadilah dari zikir Ya Allahu Ya Kudus. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk belajar bersama dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk diri kita dan orang lain. Sahabat Kurmas Pensta Serasi yang berbahagia, terdapat sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tentram. Dan ayat tersebut menjadi landasan, pedoman kepada kita semua untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Banyak zikir dan wirid yang bisa kita lakukan atau kita amalkan. Sebagaimana dalam sebuah ayat di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Al-Malikul Quddusil Azizil Hakim. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha raja, yang maha suci, yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Dalam ayat tersebut terdapat asma Allah yang mana yang dapat kita amalkan sebagai zikir harian kita, yaitu Al-Quddus. Kita dalam keseharian bisa berzikir dengan asma tersebut, yaitu Ya Allahu Ya Quddus. Al-Quddus berasal dari kata qaddasa. Dalam bahasa Arab berarti menyucikan atau menjauhkan dari kejahatan. Secara harfiah, Al-Quddus bermakna yang maha suci, yang maha bersih, atau yang maha sempurna. Kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud di sini bersifat mutlak dan menyeluruh, meliputi zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, dan firman-Nya. Kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks Al-Quddus mencakup beberapa aspek, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari segala bentuk kekurangan dan kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari sifat yang tidak layak bagi keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari perbuatan zalim atau tidak adil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari kebutuhan terhadap makhluknya. Jadi sahabat Pensta Serasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan kita, akan tetapi kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami makna Al-Quddus, kita diajak untuk senantiasa mengagungkan dan mensucikan
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Memahami dan menghayati makna Al-Quddus membawa berbagai keutamaan dan manfaat bagi kita sendiri. Misalkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong untuk selalu menjaga kesucian baik secara fisik maupun batin. Selanjutnya, menumbuhkan sifat wara' atau kehati-hatian baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Yang selanjutnya, melatih diri untuk selalu berprasangka baik atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada makhluknya. Yang selanjutnya, membebaskan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dan dengki, dan mendatangkan ketenangan dan kedamaian bagi jiwa kita. Dalam beberapa riwayat, terdapat fadilah atau keutamaan membaca zikir Ya Allahu Ya Quddus. Di antaranya, barang siapa yang mewiridkan membaca Ya Allahu Ya Quddus setiap selesai sholat minimal 100 kali, insya Allah akan dibersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, serakah, kikir, buruk sangka, dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang berzikir 1000 kali dengan membaca Ya Allahu Ya Quddus, insya Allah akan diselamatkan dari bala atau malapetaka. Sahabat Kurma Pensta Serasi yang berbahagia, Habib Umar bin Al-Hafidh mengarang sebuah kitab zikir atau wirid yang berjudul Khulasah Al-Madad An-Nabawi. Di dalam kitab tersebut ada nasihat Imam Al-Haddad bagi pembaca wirid agar ketika kita membaca wirid hendaknya menghayati maknanya. Apa yang kita baca, wirid apa yang kita baca, yang kita amalkan, hendaknya kita mengetahui arti dari wirid atau zikir tersebut, serta menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Jadi, apapun zikir atau wirid yang kita baca atau kita amalkan, hendaknya diamalkan dengan istiqomah. Kita memahami maknanya dan menghadirkan hati kita saat membacanya. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan pahala, kita bisa mendapatkan keutamaan atau fadilah dari zikir-zikir yang kita baca, serta mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap doa dan usaha kita. Sahabat Kurma Pensta Serasi yang berbahagia, semoga kultum singkat ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak kita. Mari kita jadikan momen bulan suci yang penuh barokah ini sebagai kesempatan untuk kita menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.